warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Bu. Kalian dalam keadaan sehat semuanya? Siang, Bu. Masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Hari ini kita belajar tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Siapa yang mau mendengarkan cerita Ibu? Sudah pernah dengar cerita Nabi Yunus alaihissalam? Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, kalian sudah nampak semua gambarnya? Ayo dibaca. Buku ini menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, setelah nanti Ibu bacakan, Ibu ceritakan kepada anak-anak didik sekalian, silakan mendengarkan dan kemudian kita bisa meneladani kebiasaan-kebiasaan dari Nabi Yunus alaihissalam. Kita mulai ya anak-anak didik sekalian. Nah, Ibu mau tanya ini dulu. Siapa di sini yang tahu siapa atau apa arti dari Nabi itu sendiri? Ayo, sebelum Ibu bacakan ceritanya. Nabi itu apa? Ibu mau tanya. Nabi adalah Rasul utusan Allah. Untuk apa ya Nabi itu diutus Allah kepada kita? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, mari kita lihat. Nampak semuanya gambarnya? Nampak. Ini gambar apa, Nak? Gambar sampah. Terus di sini ada gambar apa? Gambar sungai. Nah, dengarkan ceritanya ya. Sungai ini bernama Sungai Ninawa. Adalah sebuah daerah yang terletak di antara dua sungai. Nama sungainya yaitu Sungai Dazlah dan Sungai Efirat. Daerah ini adalah daerah yang sangat kaya raya. Karena daerah ini sangat kaya raya, maka penduduk yang ada di daerah ini tadi, mereka ini sangat sombong. Penduduk-penduduk yang ada di sana, mereka kebiasaannya sehari-hari karena daerahnya tadi sangat kaya raya, mereka banyak yang menyembah berhala. Anak-anak sekalian, tahu atau enggak apa itu berhala? Berhala itu berbentuk patung, pokok-pokokan. Mereka semuanya banyak yang menyembah patung. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan nabi yaitu Nabi Nuh alaihissalam di daerah tempat tinggal tadi. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengajak semua penduduk yang ada di sana untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena penduduk yang ada di sana tadi mereka semua menyembah berhala. Tetapi penduduk yang ada di sana semua menyembah berhala. Ada yang bisa memperagakan bagaimana mereka menyembah berhala? Bagaimana? Mereka tegak berdiri di hadapan patung. Mereka tertawa, teriak, terbahak-bahak. Mereka menganggap bahwasanya patung-patung itu mempunyai kekuatan. Nah, pada suatu malam yang gelap, hujan pun turun. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tidak ingin. Nabi Nuh alaihissalam pun terus-menerus bekerja keras membuat perahu yang sangat besar. Ibu mau tanya. Nah, ada yang tahu arti? Iya. Siapa nabi yang bisa membuat perahu yang sangat besar? Nabi apa, Nak? Sebesar apa besar perahunya? Sangat besar. Semua bisa naik ke atasnya. Nabi Yunus alaihissalam mengajak semua pengikutnya untuk naik ke atas perahu tersebut. Hewan-hewan. Iya, bahkan hewan-hewan pun naik semuanya ke atas perahu
Nah, kalian bisa lihat ini semuanya. Inilah perahu, namanya perahu Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam itu adalah nabi yang terus senantiasa bekerja keras. Setiap hari dia mencari kayu, mencari bahan-bahan sehingga dia bisa membuat perahu yang sangat besar sekali. Terus kemudian Nabi Yunus pun dan pengikutnya naik ke atas perahu tersebut. Tetapi ada penduduknya dan ada kaum yang pada saat itu tidak mau naik ke atas kapal. Bahkan binatang pun bisa naik ke atas kapal yang sangat besar. Tetapi ketika di dalam perahu, Nabi Yunus pun merasa menyesal. Kenapa? Karena dia meninggalkan kaum-kaumnya tadi di tempat tinggalnya di tepian sungai tadi. Karena mereka tidak mau naik ke atasnya. Kemudian Nabi Yunus pun melompat ke sungai tadi. Ayo, siapa yang tahu apa yang terjadi pada Nabi Yunus? Ikan. Iya, pintar. Dimakan ikan yang sangat besar. Bisa udah pernah nampak ikan yang sangat besar? Wah, besar sekali. Bayangkan kalau kita masuk ke dalam ikan yang besar, bagaimana menurut kalian? Oh, masuklah Nabi Yunus ke dalam ikan itu. Tuh, tiba Nabi Yunus di dalam ikan itu. Kemudian Nabi Yunus sudah merasa sangat gelap sekali di dalamnya. Waduh, aku berada di mana? Ternyata Nabi Yunus baru menyadari bahwasanya dia masuk ke dalam ikan bukan ikan paus. Ikan apa namanya sayang? Ikan Nuh. Ikan apa nak? Pintar. Berarti udah pernah baca nih kan? Namanya ikan Nuh. Berapa lama Nabi Yunus dalam ikan itu? Selama 40 hari. Kemudian Nabi Yunus pun merasa menyesal, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dikeluarkan dari perut ikan itu. Tuh, suatu hari Nabi Yunus pun keluar dari mulut ikan yang sangat besar. Bagaimana keluarnya? Buka mulutnya semua. Keluarlah Nabi Yunus dari mulut ikan itu. Kemudian Nabi Yunus pun terdamparlah di sungai. Dia pun keadaan sangat lemah di tepi sungai tadi. Kemudian Nabi Yunus menyadari betapa dirinya sangat bersalah. Kenapa? Karena dia meninggalkan kaumnya begitu saja dengan rasa marahnya. Harusnya seorang nabi tidak meninggalkan begitu saja kaumnya yang tidak mau ikut menyembah Allah. Jadi anak-anak sekalian, dari cerita ini kita bisa meneladani siapa itu sebenarnya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa tadi? Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah. Kemudian apa? Nabi Nuh alaihissalam senantiasa mengajak umatnya untuk taat beribadah kepada Allah. Dan apa tadi yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Membuat perahu yang sangat besar. Apa yang dilakukan Nabi Yunus dengan perahu itu tadi? Dia terus bekerja keras mencari dan mencari kayu. Lama nak buat perahu yang besar itu. Jadi kalian semuanya anak didik yang soleh dan soleha, bagaimana meneladani kisah Nabi Yunus ini? Kalian semua harus rajin belajar. Karena Nabi Yunus adalah rajin bekerja. Kita sebagai anak sekolah harus rajin belajar. Nah, satu lagi. Nabi Yunus alaihissalam tadi menyesal dia meninggalkan semua kaum-kaumnya karena tidak mau tadi naik ke atas kapalnya karena terus. Ibu mau tanya, dari kisah ini tentunya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Di antaranya tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian apa? Ketika temanmu ada yang berbuat salah. Nah, apakah kalian meninggalkannya begitu saja? Tidak. Lantas apa? Yuk, ajak kawannya. Yuk, sama-sama kita kerjakan. Yuk, sama-sama kita selesaikan PR-nya. Jadi, dari kisah ini tadi,
Barangkali anak didik sekalian, kamu sekalian bisa mencontoh keteladanan daripada Nabi Yunus alaihissalam. Ada yang bisa bernyanyi? Bernyanyi 25 nabi? Mau dengar ibu bernyanyi? Oke, kita bernyanyi bersama. 25 nabi utusan Allah. 25 nabi umat Islam. Mulai dari 1. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Pintar, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi. Kita umat Islam 25 nabi utusan Islam. 25 nabi utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Sampai sekian dulu materi pembelajaran kita tentang kisah teladan Nabi Yunus alaihissalam. Ibu akhiri dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.